Menolak bukanlah hal yang mudah. Banyak dari kita merasa terjepit antara keinginan untuk menolong dan menjaga batasan diri. Mengapa ya kita sulit untuk mengatakan tidak? Selamat datang di Ruang Tumbuh. Chapter 1, Mengapa kita kesulitan menolak? Jadi, kenapa sih banyak di antara kita yang merasa sulit untuk menolak? Salah satunya adalah karena kita takut orang lain bakal marah atau kecewa. Misalnya, saat teman minta tolong atau keluarga punya permintaan, kita seringkali merasa tidak enak kalau harus bilang tidak. Kita khawatir kalau menolak akan mengganggu hubungan baik. Padahal, sebenarnya menolak itu juga bagian dari menjaga diri kita sendiri. Bisa jadi, kita lagi sibuk dengan urusan lain atau memang tidak mau terlibat dalam sesuatu yang tidak kita sukai. Menyadari hal ini adalah langkah pertama dalam menghargai diri sendiri. Ketika kita merasa tertekan untuk memenuhi permintaan orang, kita pun perlu mengenali perasaan itu. Rasa terpaksa ini bisa kita atasi dengan komunikasi yang baik. Dengan belajar untuk menolak, kita dapat menyelamatkan waktu dan tenaga kita untuk hal-hal yang lebih penting dan berharga bagi diri kita. Yuk, kita bahas lebih lanjut tentang situasi ini. Chapter 2, Mengalami tekanan sosial. Tekanan sosial adalah salah satu faktor utama yang membuat kita sulit menolak. Kita seringkali merasa harus mengikuti arus untuk diterima oleh kelompok. Dalam situasi kerja, misalnya, teman sejawat mungkin meminta kita untuk menyelesaikan tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab mereka. Rasa ingin diterima membuat kita enggan untuk mengatakan tidak, padahal hal tersebut bisa menjadi beban yang berlebihan. Ingatlah, tidak semua permintaan merupakan hal yang wajib untuk dipenuhi. Ketika mengalami tekanan sosial, langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah menyadari bahwa kita punya hak untuk menolak. Kita perlu berlatih memberikan alasan yang jelas tetapi tetap sopan, agar orang lain memahami posisi kita. Selain itu, penting untuk diingat bahwa kita tidak perlu berusaha menyenangkan semua orang. Merasa nyaman untuk mengatakan tidak akan membantu kita lebih percaya diri di hadapan orang lain. Chapter 3, Dampak negatif dari tidak menolak. Ketika kita terlalu sulit menolak, dampaknya bisa sangat merugikan bagi diri kita. Salah satunya adalah burnout atau kelelahan mental yang muncul akibat mengambil tanggung jawab dari orang lain secara berlebihan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menyebabkan stres, kecemasan, bahkan kita bisa merasa terbebani dengan beban yang seharusnya tidak kita pikul. Jika kita terus-menerus memenuhi permintaan orang lain tanpa memperhatikan batasan diri, kesehatan mental kita bisa terganggu. Perlu diingat bahwa setiap orang memiliki batasan masing-masing. Menolak bukanlah tindakan egois, sebaliknya, itu adalah cara kita menjaga kapasitas dan produktivitas kita. Cobalah untuk evaluasi apakah kita masih bisa memenuhi komitmen yang telah diambil sebelumnya. Jika tidak, jangan ragu untuk meminta waktu atau menjelaskan situasi kita kepada orang lain dan berani untuk mengatakan tidak. Chapter 4, Cara berani menolak. Nah, biar kita lebih mudah menolak, ada beberapa cara praktis yang bisa dilakukan. Pertama, tetapkan batasan yang jelas terhadap apa yang bisa dan tidak bisa kita lakukan. Misalnya, jika ada undangan yang terlalu mendesak, katakan dengan tegas bahwa kamu tidak bisa hadir. Kedua, sampaikan alasan dengan lugas. Misal, bisa dijelaskan bahwa kamu sedang ada keperluan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Ketiga, jika memungkinkan, kita dapat memberikan alternatif. Misalnya, jika saat ini tidak bisa membantu, tawarkan untuk membantu di lain waktu. Hal ini membuat orang merasa diperhatikan dan bahwa kita tidak menutup diri sepenuhnya. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, kita akan lebih berani untuk menolak tanpa merasa bersalah atau tertekan dengan keadaan. Chapter 5, Mengapa menolak itu penting? Menolak adalah bagian dari proses pengelolaan diri yang sangat penting. Dengan mampu mengucapkan tidak pada hal-hal yang tidak kita inginkan, kita bisa lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan berarti bagi diri kita. Hal ini juga memberikan kesempatan bagi orang lain untuk lebih menghargai batasan kita.
Mengatakan tidak hanya membantu kita menjaga kesehatan mental, tetapi juga menciptakan ruang untuk diri kita sendiri. Dengan lebih sering menolak hal-hal yang tidak sesuai dengan kebutuhan kita berkontribusi pada keseimbangan hidup yang lebih baik. Penting untuk terus belajar menolak dengan bijak karena ini merupakan langkah untuk menjaga hubungan yang sehat dengan diri sendiri dan orang lain. Mari kita berkomitmen untuk menjadi lebih baik dalam hal ini agar bisa menjalani hidup dengan lebih positif dan produktif. Jangan lupa untuk subscribe ke Ruang Tumbuh agar kita bisa tumbuh bersama. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.